Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ajar Ngaji Channel. Buat pemirsa, teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang pernah bertanya kepada saya, kenapa kita kadang-kadang zikir terasa hambar, tidak merasa nikmat? Apa penyebabnya? Ini mungkin pernah kita alami ya. Saya sendiri ini juga sering mengalami. Mungkin teman-teman juga banyak yang mengalami. Kadang-kadang kenapa zikir kita ini terasa nikmat? Kadang-kadang zikir kita terasa hambar. Apakah penyebabnya semua itu? Ini berdasarkan pengalaman saya, dan saya mengkaji dari berbagai macam kitab-kitab tasawuf. Ini saya menyimpulkan bahwa yang menyebabkan zikir kita tidak terasa nikmat, di sini tidak nikmat ini karena tidak ada sambungan sebenarnya. Tidak ada sambungan qalbu kita, hati kita kepada Allah. Jadi yang namanya zikir itu adalah ingat, dan zikrullah adalah ingat kepada Allah. Nah, di sini apabila kita zikir kemudian hati kita tidak ingat kepada Allah, nah ini tentunya seperti yang kita rasakan tadi, akan terasa hambar karena hati kita tidak bergetar, nurani kita tidak bergetar mengingat Allah. Jadi yang kita lakukan adalah bukan zikir, tapi membaca kalimat zikir. Artinya kita hanya mengucapkan kalimat-kalimat zikir, seperti zikir jahar yang sering kita amalkan, la ilaha illallah. Itu adalah kalimat zikir, kalimat yang kita ucapkan. Cuman zikir yang sesungguhnya adalah bukan itu, karena arti zikir itu adalah ingat. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah dengan hati kita tidak ingat kepada Allah, itu bukan zikir yang sesungguhnya. Itu hanya kita membaca kalimat zikir, bukan kita berzikir. Karena hakikat zikir adalah ingat. Itulah penyebab yang membuat kita ini zikir tidak terasa nikmat, melakukan zikir sehabis sholat tidak terasa nikmat, karena lisan kita membaca zikir tapi qalbu kita ini tidak ingat kepada Allah. Sama bahkan zikir khafi yang kita laksanakan habis sholat, ini kadang juga bisa terasa hambar. Karena apa? Karena kita tidak ada sambungan. Jadi ketika zikir khafi yang kita ingat atau kita berfokus kepada lafaz yang kita ucapkan, nah ini bukan zikir yang sebenarnya, bukan zikir yang sesungguhnya. Karena kita mengucapkan zikir tapi tidak ingat kepada yang kita sebut, nama Allah yang kita sebut. Itulah teman-teman yang saya pahami mengenai kenapa zikir kita terasa hambar, karena kita tidak menyambung kepada Allah. Penyebab kenapa kita tidak menyambung, hati kita tidak nyambung kepada Allah, ini berbagai macam sebab. Yang utama adalah karena hati kita penuh dengan dunia. Nah ini dalam artian kita penuh dengan kesibukan dunia, mengurusi dunia yang terlalu berlebihan, yang mana dunia ini menjadikan hijab, menutup qalbu kita untuk nyambung kepada Allah. Misalnya kita terlalu
memikirkan tentang pekerjaan ya, ada PR pekerjaan yang banyak, kemudian mungkin ada urusan keluarga, urusan hutang piutang dan lain-lain yang mana kita terlalu memikirkan ya, sehingga kita lupa kepada Allah ya. Pertama-tama mungkin tidak lupa, tapi kita menomorduakan Allah. Ini lama-lama juga nanti akan menurun ini kesadaran kita. Misalnya kita sedang melaksanakan melakukan pekerjaan ya, kemudian datang waktu sholat misalnya ya, karena kita pekerjaan ini kita terlalu asik ya, atau mungkin karena dikejar target ya, sehingga kita mengabaikan waktu sholat. Artinya kita menunda sholat kita ya, kita berfokus pada kerja dulu, nanti setelah selesai baru nanti akan sholat. Nah, ini awal, ini seperti ini kadang-kadang awal yang menjadikan kita lama-lama nanti akan mengendur ya, karena gairah untuk menuju Allah ini sudah dikalahkan oleh gairah mengurusi pekerjaan. Ini buat teman-teman sekalian, hati-hati ya mengenai seperti ini. Bukan saya menggurui kepada teman-teman, cuman saya pribadi mengalami hal yang seperti itu, yang lama-kelamaan nanti kita akan terlena ya, kita akan lama-lama kita akan terbiasa ya, menunda waktu sholat, menunda waktu ibadah. Ini harus bisa dibedakan ya teman-teman. Manakala kita ada perintah yang tidak bisa kita mengelak, misalnya kita punya atasan dan punya jadwal kerja jam segini sampai jam segini, yang mana kita tidak boleh kalau kita izin untuk sholat misalnya, ini nanti kita dapat sanksi dan lain-lain. Ini sudah beda urusannya. Yang saya maksud adalah manakala kita memiliki waktu ya, waktu kita yang mengatur. Manakala datang sholat tapi kita tidak melaksanakan sholat, nah ini sudah kita sudah menunda ya, sudah menomorduakan Allah. Itu ya teman-teman yang saya ketahui ya mengenai kenapa kita kok zikir tidak terasa nikmat. Yaitu tadi karena ada gangguan, hati kita ini tertutup oleh urusan-urusan dunia. Coba ketika kita zikir, hadirkan Allah, ingat Allah ya. Jangan kita berfokus pada kalimah zikirnya ya, tapi fokus pada Allahnya ya. Terus zikir ya, laksanakan zikir sesuai dengan tuntunan ya. Dan kemudian hadirkan Allah di dalam kesadaran kita. Ketika kita berzikir, yakinkan kepada diri kita ya, bahwa ketika kita mengucapkan kalimah zikir, Allah mendengar semua itu ya. Allah dekat bersama kita, memperhatikan suara kita. Jadi insya Allah nanti lama-kelamaan hati kita bisa lembut ya, bisa bergetar ya, karena ingat Allah, bukan ingat kepada dunia yang menutupi kita menyambung kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya kita melupakan urusan kita di dunia, sedangkan kadang-kadang urusan ini begitu begitu kuatnya ya, karena mungkin terdesak urusan ekonomi mungkin ya, yang mana menghantui kita setiap detik, setiap menit ya, setiap hari. Ya, kuncinya kita pasrahkan kepada Allah, karena segala sesuatu yang mengurusi adalah Allah ya. Ketika kita ini menuju Allah ya, hal-hal selain Allah ini tidak menjadi penting lagi, dan bahkan Allah pasti menilai ya. Karena kita dinilai mendahulukan Allah, maka urusan-urusan kita di dunia akan dipermudah olehnya. Itulah teman-teman, kadang-kadang yang membuat kita ini terhijab itu adalah seperti itu. Karena pikiran kita ini menganggap bahwa wah, kalau tidak saya selesaikan saat ini, nanti bagaimana jadinya. Nah, itu yang menghantui kita terus-menerus. Itu yang menjadikan
Allah menjadi nomor dua. Tapi kalau kita menomorsatukan Allah, ya kan, segala sesuatu urusan kita akan dipermudah olehnya. Jangan tertipu ya teman-teman, jangan tertipu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, semoga bermanfaat. Ya, bukan maksud saya menggurui ya teman-teman. Ini hanya sharing saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.